Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Ibu Atikah Ulia Akmal yang kita hormati dan teman-teman yang ikut melaksanakan Zoom pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Alat Optik dan Fungsinya. Yang mana saya sendiri akan bertugas sebagai moderator dan terdapat beberapa anggota kelompok yang terdiri dari Arumdati, yang kedua Radia Jumarnita, dan yang ketiga saya sendiri Mary Handayani. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita masuk ke pembaca materi, kita sehendaknya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk penyampaian materi pertama, saya persilakan kepada Arumdati. Kepada Arumdati, saya persilakan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Asal kata magnet diduga dari kata Magnesia, yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil. Menurut cerita, di daerah itu sekitar 4.000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja ataupun campuran logam lainnya. Benda yang dapat menarik besi atau baja inilah yang disebut dengan magnet. Yang kedua, jenis-jenis magnet. Yang pertama ada magnet alam, yang kedua magnet buatan. Kemudian sifat-sifat magnet. Yang pertama yaitu mampu menarik ke benda-benda yang mengandung bahan besi, kobalt, dan nikel. Yang kedua, Yang pertama, kutub utara magnet menunjuk ke arah selatan bumi. Kutub selatan magnet menunjuk ke arah kutub utara bumi. Kompas merupakan alat penunjuk arah. Di dalam terdapat magnet jarum yang bergerak bebas. Jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan arah selatan. Yang kedua, kutub-kutub magnet yang sama akan tolak-menolak dan kutub-kutub magnet tidak sama akan tarik-menarik. Yang ketiga, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tipis seperti kertas dan plastik. Yang keempat, magnet mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 5. Kekuatan gaya tarik magnet yang paling kuat terletak pada kutub-kutubnya. Makin dekat jarak kutub magnet terhadap suatu benda, maka makin kuat tarikan magnet itu. 6. Mampu menarik benda-benda yang mengandung bahan besi, kobalt, dan nikel. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Arumdati telah menyampaikan serta menjelaskan materi dari kelompok 14. Selanjutnya penyampaian materi dari selanjutnya penyampaian materi selanjutnya kepada Radia. Kepada Radia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan presentasi pada hari ini.
Selanjutnya itu cara pembuatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digosok dengan magnet lainnya searah, yaitu menggosokkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. Arah gosokan hanya pada satu arah saja. Kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir penggosokan selalu berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Kedua, dengan cara induksi magnet, yaitu dengan mendekatkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. Ketiga, magnet diletakkan pada solenoida atau kumparan kawat terbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik arah. Selanjutnya, kutub magnet dan garis gaya magnet. Selain sifat khasnya dapat menarik benda-benda berunsur besi, magnet memiliki bagian yang sangat unik yang disebut dengan kutub magnet. Fenomena kutub magnet diselidiki pada tahun 1269 oleh De Marie Court. Kutub-kutub ini kemudian dinamakan dengan kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling menolak. Dan jika kutub yang berlainan didekatkan, akan saling menarik. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Dari kedua kutub tersebut mengalir garis gaya magnet, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan. Garis gaya magnet tersebut meramat lewat udara di sekitar batang magnet. Pada magnet berbentuk batang, lintasan yang harus dilalui oleh garis gaya magnet melalui udara relatif panjang, sehingga gaya magnet pada magnet batang lebih lemah. Pada magnet berbentuk U, lintasan yang perlu dilalui garis gaya magnet di udara lebih pendek, maka gaya magnet berbentuk U lebih kuat. Selanjutnya, gaya Lorentz. Kaitan dari gaya Lorentz atau F akibat dari awal listrik. Satu, dalam suatu medan magnet. B. Menurut Hendrik Anton Lorentz, ada seorang peneliti efek yang akan timbul dari kawat dan medan magnet saling berinteraksi. Penelitian ini menghasilkan listrik gaya Lorentz, yaitu gaya yang timbul akibat interaksi penghantar arus dan medan magnet. Gaya ini mempunyai arah tertentu. Lanjut. Baiklah, materi itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Radia untuk pembacaan materi selanjutnya. Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi kita yaitu magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Berdasarkan asal magnet, dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Berikut sifat-sifat magnet, yaitu menarik benda-benda yang mengandung bahan besi, kobalit, atau nikel. Yang kedua, kekuatan gaya tarik magnet yang paling kuat terletak pada kutub-kutubnya. Makin dekat jarak kutub magnet terhadap suatu benda, maka makin kuat tarikan magnet itu. Sifat yang ketiga yaitu magnet mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara
dan kutub selatan. Sifat yang keempat, kutub utara magnet menunjukkan ke arah selatan bumi. Kutub selatan magnet menunjukkan ke arah kutub utara bumi. Dan sifat yang kelima atau yang terakhir yaitu kompas merupakan alat petunjuk arah, yang mana di dalamnya terdapat magnet jarum yang bergerak secara bebas. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Ada beberapa cara pembuatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana diantaranya yang pertama digosokkan dengan magnet lain secara searah, dan yang kedua induksi magnet, serta yang ketiga magnet diletakkan pada selenoida atau kumpulan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri oleh arus listrik searah, yaitu DC. Sekian kesimpulan dari kelompok 14. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.